tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio. 5 menit lepas dari pukul 5 sore. Wih, 5 sore. Ini secara nggak langsung nggak udah ngusir bintang tamu nih kalau 5 sore. Ini kan kita sampai jam 4 sore. Jam 4 ngapa jam 5? Nah, basa-basi nih aneh hostnya nih deh. 5 menit lepas dari pukul 15. Cile. Masih di Tanjung Enim Radio. Satu-satunya yang secara konsisten melakukan talk show dan juga podcast kata budak sekarang tuh. Nah, tapi para kanca, kita hari kita jam 10 jam 12 itu ada penyiar, boleh request lagu, boleh info dan segala macam. Kemudian jam 2 siang sampai jam 4 itu kalau tidak ada bintang tamu seperti ini ya Mas ya, kita tetap siaran, ada penyiarnya. Nah, kemudian kita streaming kita 24 jam. Lagu 24 jam. Nanti makanya sampai berdegung buka www.tanjungenimradio.id. Pakai Bluetooth besak ke suaranya. Jadi kalau jadi dengar galau waktu itu. Bernyanyilah dalam mobil ya. Oke, para kanca semuanya. Sekarang siapa nih? Mas Habib atau Mbak Febrin? Pak Febrin ya, tanya apa nih? Oh ini Mbak, nanya arung jeram tadi. Nah, pengalaman Mbak Febrin sendiri selain di Bedegung, daerah mana saja yang sudah pernah menikmatin arung jeram? Itu terakhir kemarin main di Garut. Garut, Jawa Barat? Iya. Oh jauh nih Mbak. Itu perlombaan? Enggak, diajakin kawan gitu. Oh ini kawan kenalkah dengan kami ini? Iya, Jeje bukan namanya. Oke, kenapa gini? Kenapa sih Mbak pilih arung jeram menjadi hobi dan olahraganya? Ya, mana ya? Mana ya? Coba deh cerita deh. Jangan nangis Mbak. Karena sudah kegiatan gitu kan, kegiatan cinta alam Cinta itu alam. bermainnya di arung jeram. Berbau dengan alam. Berbau dengan alam. Dari usia berapa Mbak? Usia 17. 17 tahun? Wih, sudah. lagi sweet 17. Pasti cowoknya ngajak. Atau dia, ini berantem sama cowoknya ikutan ini. Ngolik-ngolik. Oke, nah kemudian ke depan Mbak, apa nih sih yang langkah berikutnya yang akan diadakan oleh kawan-kawan kita di gas ini? Jelajah. Gas jelajah ini. Selain open trip Bedegung, ke open trip juga ke gunung, Bang. Oke, gunung gunungnya? Gunung Dempo. Gunung Dempo ya. Oke. Yang dekat-dekat dulu lah. Iya, benar. Ada berapa boleh? Gunung Ibul. Ngibuli. Oke, jadi tetap konsentrasinya kawan-kawan kita di gas jelajah ini adalah tetap back to nature. Gila keren. Sibuk-sibuk masuk hotel kamu lari ke alam ya. Boleh lah kamu nih. Salutnya kami. Oke, nah secara komersil Mas, maaf nih agak sedikit itu. Secara komersil ini bisa nggak menghidupin? Ini karena pekerjaan di luar rutinitas orang biasanya itu kalau kerja nih Mas 8 ke 5, Sabtu Minggu libur gitu. Nah kita nih gimana? Justru kita Sabtu Minggu loh kerja ya. Oke, jadi kalau buat secara komersial, apakah ini bisa menghidupi lah? Setelah jangka panjang potensinya besar buat menghidupi kan. Jadi memang yang perlu diperlukan pertama kali itu adalah kemauan buat bergerak dulu. Oke. Buat bikin activity karena kalau buka trip yang pertama dilihat orang itu pertama pasti view. Apa sih pemandangannya, apa sih yang bagus. Mungkin kalau buat 1, 2, 3 awal kalau memang quantity ataupun jumlah yang ikut trip itu nggak sampai target itu normal. Normal ya. Itu satu hal yang biasa karena orang juga butuh tahu ini orang ngapain kan. Kayak kan kita juga baru, kemudian juga butuh orang buat kenal lebih lah. Yeah. Jadi kita diundang di Tanjung Enim Radio ini senang sekali. Oh iya, kami juga senang Mas. Jadi kayak ini 3 orang bulan loh lebih saya tahu. ngundang. Saya udah 3 bulan loh melayangkan undangannya. Oh iya. Iya. Langsung disambut dengan gembira. Jadi kan itu normal, tapi ke depannya untuk diversifikasi pekerjaan, kita juga nggak cuma buka open trip kan. Iya.
kedepannya juga karena ini lintas alam, kita juga rencana buka penyewaan alat-alat outdoor. Anak-anak yang suka naik gunung kan butuh tenda segala macam kita ada juga. Itu kan kedepannya daripada kita buka open trip ini. Terus juga yang kayak Bedegung kita rencananya reguler tiap minggu nanti. Tiap minggu. Oke. Siapa Mas si acara di Bedegung ini nanti mau dibikin tiap minggu? Tiap minggu. Mas kalau Arung Jeram itu untuk debit airnya gimana Mas? Posisi maksud saya gini, di Bedegung tuh aman nggak? Tiap minggu bisa dilaksanakan? Kalau Arung Jeram itu aman, tapi kalau buat river tubing itu airnya tergantung arus air. Arus air apa tuh? Kalau lagi pasang atau lagi surut itu? Kalau lagi musim hujan itu lebih bagus kan? Oh, lagi musim hujan main Arung Jeram? Ya, lebih asik dong. Karena airnya bagus kan. Kalau kemarau kan airnya cetek gitu kan. Nah, kemudian juga bikin open trip yang lainnya kayak gitu. Jadi kita sebulan itu rencananya ke depan kan bikin jadwal tetap gitu. Oh kita minggunya kemana kan. Jadi kita sudah tahu plannya kayak gitu. Jadi kita nggak meraba lagi. Kedepannya harapnya begitu sih dalam waktu 2-3 bulan ke depan. Anak-anak yang ikut di Gazilaja juga sejauh ini komit buat sama-sama bangun ini. Karena memang semuanya kan kayak sesimpel bikin usaha ya, bikin bisnis. Satu tahun itu kalau naik itu wajar. Tapi bagaimana tahun kedua, tahun ketiga itu bisa sustain, bisa berlanjut, itu yang luar biasa kayak gitu kan. Begitu juga kayak bikin kayak gini. Kalau awal-awal orang belum kenal ya wajar. Tapi kalau awal-awal orang sudah kenal itu wah itu bagus banget ya gitu kan. Jadi kedepannya harapannya ya animo masyarakat, tingkat minatnya buat wisata di Muara Enim kalau meningkat juga kita juga bagus. Nah rencananya juga kita bikin explore di Tanjung Enim. Karena Tanjung Enim kan katanya kota wisata kan. Oh iya, baru tahu. Tanjung Enim kota wisata ini apa sih wisata yang bisa diangkat? Kayak bisa sama-sama kita kolaborasiin sama-sama. Nah rencananya kan ini ada pembukaan untuk Museum Batubara kan. Nah kita juga mencoba lah buat paket untuk keliling di Tanjung Enim. Ada apa saja di tempat di sana kayak gitu kan. Jadi ya secara tidak langsung kita juga mencoba untuk mewujudkan Tanjung Enim kota wisata dengan apa yang kita punya kayak gitu. Dengan usaha yang kita lakukan. Gitu. Nah Mas nanti kan mau bikin paket Tanjung Enim nih. Ke museum segala macam. Nanti mampir ke studio Mas. Ya. Nanti seluruh peserta yang Dharma Wisata sesi fotonya di sini aja. Sesi fotonya di sini. Ajak ngobrol juga bisa. Saya siap kok untuk di foto. Sesi siap. foto. Mas tadi apa tadi itu yang tiap minggu. Nah kalau tiap minggu itu nanti rate-nya harganya gimana? Oh ini balik ke bendahara nih. Bendahara lagi. Bendahara lagi nih. Kalau untuk yang per minggu itu jadi buat one day trip, 1 hari trip gitu. Harganya ya mulai dari 300. 300.000 ya. 300 itu full makan segala macam servisnya itu yang didahulukan dari kasih. Nah, sorry, kalau untuk baju kita hanya siapkan pelampung. Iya, pelampung, helm. Helm aja kalau ya. Itu bisa bawa pulang. Enggak lah, Bang. Tapi kita punya souvenir. Kita punya souvenir. Daya tariknya ada tetap ya. Souvenir door prize kayak tetap gitu. itu. Ada. Oke, keren. Oh, jadi itu ya. Nah, Mas tadi lupa tadi katanya berlima. Nah, ada Mas Habib, Mbak Febri. Terus 3 lagi? 3 lagi itu ada namanya Intan. Cewek ini Intan. Satu lagi? Doyo. Alfian maksudnya Alfian. Alfian panggilannya Doyo. Oh iya, yang ketiga. Nama lapangan kan kita punya nama lapangan. Oh nama lapangannya Doyo. Nama aslinya Alfian. Terus ada Listiawan. Mas, ini maaf nih, berlima seumuran atau ada yang lebih itu? Ada yang lebih senior. Aku paling junior bahkan. Oke. Secara umur ya. Ini berlima ini ketemunya gara-gara apa nih? Ketemunya gara-gara suka nongkrong di sekretariat Panjat Tebing. Oh, Panjat Tebing. Kamu nih ketuanya itu. Ya apa? Bukan yang di Sumsel siapa ketuanya? Itu Dodi bukan? Aku telepon sebentar. Oke. Oh jadi gara-gara anak panjat. Jadi Anda berlima ini anak panjat tebing. Kalau berlima anak panjat tebing aku bukan. Anak band. Anak apa? Anak
anak jalan-jalan lah. Ya. Suka ngobrol berkawan dengan siapapun jadi kenal kan kayak gitu. Oke, para kancu, mereka adalah sahabatan ya. Iya. Tapi sorry, sahabatan Seperti dari kepompong. kedong dong. Enggak lah. Mbak, sahabatannya dari SMP SMA? Ini kayaknya baru. Oh, baru ini. Oh, baru ketemu gara-gara itu kumpulin panjat tebing tadi. Ya, terus juga nyambung kan. Nyambung ya. Hantam lah. Satu frekuensi. Iya, satu frekuensi. Tulus dong. Satu frekuensi. Para kancu, inilah arti sebuah persahabatan. Dari persahabatan karena permainan, satu hobi, satu visi. Kemudian mereka sepakat bikin satu kelompok namanya Gas Jelajah. Kesimpulan sementara yang bisa kita tarik bahwa untuk usaha ternyata tidak harus dengan modal PT. Modal utama bukan PT bagi mereka. Mereka lebih mengutamakan persahabatan dulu. Dengan persahabatan itulah mereka bikin usaha, baru dapat PT. Betul. Bagi yang penting dong. itu kreativitas. Hah? Belum ada. Oh, belum. Jalan. Nanti kalau udah dapat bagi-bagi. Oke, mereka punya prinsip mumpung masih muda harus gesit, kreatif dan jujur. Yoi. Setuju dak? Setuju nih. Itu yang nyiptain tuh gak siapa tuh? Siapa tuh? Suhunya IUS Indonesia. Siapa itu? Nanti kita kenalin. Boleh. Oke, kemudian Mas Habib. Yuk. Seminggu sekali tadi. Oke. Nah itu bagaimana dengan safety-nya gini loh, maksud saya perizinannya. Dengan pihak bedegungnya gimana ininya? Apa mereka udah deh pokoknya timnya Gas Jelajah kalau bawa tamu bawa tamu yang mau dharma wisata segala macam itu gimana? Perjanjiannya lah atau apalah. Jadi kalau buat izin kita sejauh ini kita udah pertama pasti izin ya dengan pihak pengelola wisata di sana. Kemudian juga sama tim yang memang jadi kita tuh ada dua tim, ada tim lapangan sama tim yang bikin kayak gini kan. Buat tim lapangan yang ngarung jeram itu kita menyerahkan kepada mereka dengan catatan kayak safety nyaman, kemudian juga peralatan yang dipakai standar kayak gitu. Karena itu paling penting kan. Kemudian kita juga on progress sekarang mencoba buat urus asuransi. Karena itu yang paling penting. Ada asuransinya Mas? Karena itu yang pengen kita lakuin. Karena banyak trip-trip yang ada di luar, mereka bikin open trip segala macam, tapi asuransi buat perorangannya tuh kurang. Kadang mereka nggak provide. Dan karena kita beraktivitas di luar alam, di alam terbuka, jadi bagaimana kita meminimalisir risiko dengan dengan bikin servis yang bagus. Jadi dengan harga sekian kalian jalan-jalan tuh kalian sudah aman perut, aman makan, aman keselamatan kalian juga kami jaga kayak gitu. Dan satu lagi Mas kasih tahu Mas, siapapun orang yang ikut trip ini bedegung pasti viral. Nah kita pengennya kayak gitu. Jadi untuk calon kepala desa buruan deh daftar. Kampanyenya lucu nih kan. Oke, jadi tadi harganya 550 10 pendaftar pertama. Betul. Itu termasuk tiket masuk? Tiket masuk sudah PP, makan 4 kali, penginapan lengkap. Kalian cuma bawa 3 hal. Bawa perlengkapan pribadi, oke. Obat-obatan pribadi kalau punya, sama pengeluaran pribadi kalau ada yang keempat Mas. Apa tuh? Tip untuk ini. Ya betul. Tip untuk Untuk petugas apa sih namanya itu? Yang jaga-jaga. Untuk gate. Yo. Itu nanti kita kalau dalam bis bisa kumpul tuh Mas. Nanti ada satu koordinator kita kumpul nih ini untuk gate kita gitu. Gak bingung dia. Baru kepikiran. Tambahan revenue. Itu pendapatan di luar pajak. Betul. Oke. Nah Mas, ini baru mulai di launching kapan? Kita launchingnya tuh sebenarnya Juli kemarin. Juli tadi, ini Agustus baru tanggal. 1 bulan lah. 1 bulan. Respon atau yang sekarang udah ini gimana? Kita kan reguler bikin video ya. Sejauh ini yang nonton video kita banyak kayak gitu. Okay. Kemudian kita juga kerjasama dengan ada beberapa media yang dari Muarenim. Karena memang target kita awalnya orang-orang Muarenim dulu aja lah kayak gitu. Banyak yang ayolah ikut kayak gitu. Memang banyak yang tanya kan. Tapi yang memang berminat beneran mau daftar itu belum terlalu banyak lah kayak gitu. Tapi kan show must go on. Jadi kalau gimana pun nanti ya hajar aja kayak gitu. Karena yang penting itu ya pertama kita jalan, kemudian juga kita punya konten buat publikasiin ke orang-orang bahwasanya kita memang beraktivitas di situ. Kemudian gimana cara bikin ya usaha bisnis ini
tetap sehat kayak gitu. Ya, bagus. Jadi ini apa berlahan tapi pasti. Betul. Cailah, keren. Sebenarnya kan banyak kan pengen, ayo bikin trip sini, bikin trip situ. Iya. Tapi kan ada, itulah gunanya partner kan dalam grup itu kan ada yang ngingetin nanti dulu lah. Satu-satu, yang penting ini jalan kayak gitu. Biar persiapannya juga mateng kayak gitu. Nah Mas, kembali gini Mas Habib, sampai saat ini nih kendala yang paling berat dirasakan apa nih? Kendala yang paling berat kita rasakan adalah publisitas. Wajar, karena kan baru kan. Iya. Jadi kita butuh orang untuk lebih banyak kenal. Secara tim internal, perlengkapan segala macam kita sebenarnya sudah well prepared. Oke. Harus hubungi siapa, kemudian koordinasinya gimana, alurnya, segala macam itu sudah aman. Cuma kita memang butuh exposure lebih supaya orang lebih banyak tahu kan kayak gitu. Kemudian juga kendala yang kita hadapi mungkin sekarang adalah untuk cocokin apa sih yang memang dibutuhkan di sini dan orang pengen mau, sama gimana cara memasarkan destinasi ataupun paket yang kita miliki ke orang. Supaya orang kita tuh provide apa yang orang butuh kayak gitu. Jangan orang maunya A kita jual B dan memaksa agar B ini kejual. Itu nggak nyambung ya? Itu nggak nyambung. Makan durian serasa bengkoang. Mas, nanti misalkan berangkat kan dari Morenim. Betul. Oke, rombongan. Kalau misalnya ada pesertanya yang kepengen bawa kendaraan sendiri, gimana tuh hitungannya? Itu pasti, ya itu berarti Resiko dia dong. Maksudnya dia. tetap harga segitu. Kalau dia mau naik jalan sendiri. Betul. Tetap harga nggak berkurang kan? Oke. Cuma memang kita itu kan diskusi awal ya, kayak include yang masukin di paket itu apa aja. Kayak kenapa sih kita mulai jam 2? Karena kalau ada orang dari Palembang, dari Lahat, dari Linggau mau ikut, jam 2 itu jadwal kereta berhenti di Morenim. Jadi kita udah relevan tuh jadwalnya. Berarti mereka kalau yang jauh tuh bisa ngikut. Oh, berarti yang paketan yang Mas Habib dan kawan-kawan bikin ini itu sangat dicocokkan sekali sama kalau mereka menggunakan kendaraan umum dari luar kota Morenim. Patokannya adalah kereta api. Sudah ada pernah koordinasi dengan pihak kereta api bahwa ini kita punya paket ini loh, bisa tolong dipasarkan sama pihak kereta api pernah? Sejauh ini belum. Belum, nanti saya sambungkan nanti. Siap. Ya, saya telepon itu nanti. Ada adik liting saya di situ. Mantap. Ketanjung ini radio sangat membuka rezeki. Alangkah lemaknya itu. Iya. Ada adik liting aku, tenang gue ya. Tiap minggu Tiap minggu kesini deh. Habis kopi dah. Oke, jadi Anda tuh ini salut, saya terus kaget juga sih. Maksud Anda sampai terpikirkan bahwa Anda bikin paketan ini tuh jadi patokan Anda kereta api gitu ya. Betul. Nah, jadi kalau berarti kalau yang travel segala macam dari Palembang atau mobil kendaraan sendiri tetap titik kumpulnya adalah di tetap terminal seberang stasiun. Seberang stasiun itu ya. Kalau orang juga dari Palembang dari pagi kan jam 2 ya nyampe. Jadi kalau jam 2 di situ ya jam 8 santai lah. Masih bisa makan lah bakso martabak telur yang di Prabu Muli masih enak. Masih nyambung lah. Lemah ada yang sebelah kanan tuh namanya Kak Ujang. Hafal gak lo penyiar kamu nih, tempat-tempat makan. Di situ ada pecel lele sampai jam 2 malam. Kalau dari sini sebelah kanan juga. Kalau jam 3 bukanya apa? Dia lagi jam 3, dia langsung tahajud dia. Doa buat besok ya? Iya. Oke para kanca semuanya, seru ngobrolnya, ngalur ngidul, tapi ada titik titik simpul awal yang bisa kita ambil para kanca bahwa untuk mengerjakan sesuatu perlu perencanaan, perlu tim. Satu lagi keikhlasan. Betul. Ya kan? Kita ini yang 3 utamanya tulus, ikhlas, totalitas. Kalau saya beda. Apa itu? Tulus, Afgan, bonge. Kita kembali lagi setelah 2 lagu yang berikut ini. Slebeo. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio.
tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Yes, para kanca mohon maaf sempat terjadi trouble, aliran listrik kita sempat putus sejenak. Mohon maaf, lagi baru nanya masalah pembagian keuntungan tadi, langsung mati listriknya. Berarti rasio, tidak boleh tahu. Oke, para kanca, sekarang kita on air lagi di penghujung acara, nggak apa-apa. Yang penting dari pukul 14 lewat sekian menit tadi sampai dengan saat ini banyak cerita bagus, cerita lucu, cerita yang menginspirasi inspirasi bener ya? Inspirasi bener ya? Inspirasi kita semua para kanca. Contoh dengan Mas Habib, kemudian Mbak Febrin tadi bercerita apa adanya tentang apa sih gas jelajah, kemudian apa sih tujuan mereka untuk melakukan kegiatan tersebut. Nah, sekarang Mas Habib sama Mbak Febri ini, apa nih harapannya nih terhadap gas jelajah, kemudian terhadap Muara Enim dengan pariwisatanya secara keseluruhan. Silakan dari Habib duluan nih, bayar 10.000. Yo, cicil dulu. Cicil. Harapannya sih dari gas jelajah ini jadi wadah buat kita bisa tumbuh kembang bareng. Iya. Ya, pasti jadi salah satu pemasukan lah. Iya. Jadi bisa tumpuan hidup juga ke depannya kan nanti. Dan untuk anak cucu. Iya. Oke. Jadi kemudian juga bisa bantu buat eksplor Muara Enim lebih baik lagi, membuka tujuan utamanya adalah kita buka ini kan kolaborasi dengan banyak pihak ya. Okay. Banyak yang terdampak, kita bisa bantu mereka juga kan. Sama-sama maju berkembang kayak gitu. Harapannya juga buat pariwisata di Muara Enim sih lebih bisa mengembangkan destinasi yang ada dan anak-anak mudanya juga bisa eksploratif, bisa kreatif untuk pakai idenya lah untuk kembangin apa yang kita punya potensi di sini supaya lebih dikenal orang kayak gitu. Karena Muara Enim identik dengan kota transit. Oh. Maksudnya kayak orang biasanya ke Muara Enim tuh kalau misal dari Linggau ke Palembang stop dulu lah makan gitu kan. Okay. Enggak jadi kota tujuan wisata kayak Pagar Alam kan bisa gitu. Tapi kalau kita ngeluh soalnya Pagar Alam kan dikasih gunung, kita kan enggak dikasih gunung kan. Jadi ya dari situ apa sih yang bisa kita lakuin kalau memang destinasi wisatanya memang harus dieksplor ya. Dicari lagi lebih baik kayak gitu kan, dikembangkan. Ajak rangkul anak-anak mudanya untuk untuk bantu mempromosikan kayak gitu. Harapan kami sih kita bisa eksplor Muara Enim banyak destinasinya ya. Semuanya lah kalau bisa makro alam, budaya, sejarah segala macam bisa kita rangkul di sini. Kita maju tumbuh kembang bersama sih, itu sih harapan dari aku ke depannya ya. Kalau buka usaha ya bisa memakmurkan banyak orang kayak gitu. Ya, banyak pihak kayak gitu. Mungkin dari Kak Febrian yang beda. Ya, kan? Coba Kak Febrian ngomong apa adanya aja Mbak. Kita dengar kok. Ya harapannya untuk gas jelajah ini ya berkembang gitu Bang. Dari ya memang pertama susah gitu mengembangkan gas jelajah kan. Tapi ya lambat laun ya pasti orang-orang banyak tahu gitu kan gas jelajah. Itu juga bisa mengembangkan yang teman-teman. Mati lagi. Bener. Itu mati. Oke. Terus? Iya. Cek. Oh, okay. Terus gimana Mbak? Maaf tadi agak sempat terhenti. Terus gimana Mbak? Yang tadi harapannya dengan gas jelajah? Gas jelajah, ya teman-teman yang belum tergabung ya bisa ikut bareng gitu kan, bantu. Tapi tetap ya gas jelajah tetap berlima ya? Maksudnya berarti kawan-kawan yang lain mau gabung per event ya? Maksudnya? Per event Bang. Okay. Enakan per event ya, honornya langsung soalnya. Harapan kita sih nanti kayak misal kita buka open trip ke tempat lain kan. Jadi kita nggak harus yang handle sendiri. Kita punya kayak perwakilan. Yang PIC destinasi A ya misal si Agus. Jadi dia yang ngurusin kita buka open trip. Misalnya destinasi ke Pagar Alam JJ. Nah ya kan? kayak gitu. Jadi
yang tumbuh, yang maju itu nggak cuma kita. Benar. Tapi orang lain tuh juga kena dampaknya. Iya. Kita kan buka usaha kan tujuannya ya buka lapangan kerja kan. Benar. Setuju. Itu. Ini calon pemuda masa depan. Nggak apa? Maksudnya itu nggak kaya sendirian kayak gitu Benar. kan. Jadi apa ya? Kalau bukan kita yang mencoba buat bikin masyarakat maju, Iya. lingkungan sekitar maju kan siapa kan gitu kan. Jadi harapannya soalnya kan pariwisata, ekonomi kreatif di Sumsel ini tuh bisa dibilang nggak kayak Jakarta, Jabodetabek yang Ya. maju lah. Jadi cara memajukannya ya kita rangkul sama-sama bareng-bareng bergerak kayak gitu. Kalau kita bisa jadi pelopor, jadi inspirasi, harapannya kita bisa bantu buat yang lain untuk lakuin hal yang sama lah kayak kita. Karena gini, kalau sendirian kita mungkin bisa geraknya cepet, tapi kalau bareng-bareng kita bisa geraknya lebih jauh kayak gitu. Oh, itu perbedaan sendirian dan perbedaan sendirian dengan Sama bareng-bareng. bareng-bareng. Berarti Cepat, tapi nggak jauh. Kalau bareng-bareng kan nggak apa-apa lama, tapi jauh jaraknya, jangkauannya. tapi kadang-kadang luas. ada yang orang sedang menikmatin kesendirian juga ada banyak. Iya. Iya. Oke, para kancu semuanya, kita akan segera akhirin. Namun ini Mas Habib sama Mbak Febrin closing statementnya nih. Iya. Oke, silakan sebelum kita benar-benar tutup nih. Silakan dari Mas Habib, Mas. Oke, terima kasih buat kesempatannya dari Tanjung Enim Radio talk show hari ini. Nah, saya senang banget bisa ketemu di sini, kenalan sama orang-orang baru kan. Kemudian juga jangan lupa teman-teman buat follow @gasjelajah sama Tanjung Enim Radio. Kemudian juga buat teman-teman yang pengen ikut trip ataupun ada request buat trip lainnya atau apa yang mau dieksplor lainnya, silakan hubungi kita. Adminnya ramah, kakaknya ganteng dan cantik. Jadi jangan sungkan karena tujuan kita baik kayak gitu. Terima kasih semuanya. Ya, oke, thank you. Suruh follow ya. Yoi. Yang follow dapat 10K dong. Apa 15K? Ya. Oke, sekarang Mbak Febri dan nih, Mbak Febri gimana nih? Closing statementnya nih Mbak. Harapannya apa? Ya, harapannya ya berkembang gitu Bang. Enggak sampai mentok di sini aja. Oh ya, oke, siap. Berkelanjutan gitu. Oh, terus ya. Terus Menuju berkarya. NKRI yang sejahtera. Oke, para kancu semuanya. Dari tadi kita banyak sekali ilmu yang kita serap dari tamu kita sore hari ini. Akan segera pamit mundur. Saya DJ Anggi, Habib, dan juga Febrin. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Salah kata, salah lagu, tadi sempat klip lagunya, mohon maaf. Dan kemudian ada tim produksi kita dengan Danti Imut dan juga Tria Tralala serta dengan siapa lagi tim produksi kita ada satu lagi. Oh iya, tim produksi kita dengan si Uti Ladang dan juga ada Mas Redi. Para kancu semuanya dari GSG baru lantai 2, saya mohon maaf kami semuanya yang ada di sini mohon pamit undur diri. Terima kasih banyak dan assalamualaikum. Bye. Bye-bye. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim.